Perkenalkan, nama saya Lisa Victoria Tita, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, Teknik Produksi Migas, kelas A, semester 5 dengan NIM 1322184013. Pertama-tama, saya mau menjelaskan apa itu well logging. Well logging adalah ilmu tentang pencatatan, analisis, dan interpretasi pengukuran disebut log yang dilakukan di sumur minyak dan gas untuk menentukan karakteristik reservoir di bawah permukaan. Tujuan dari well logging adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sifat-sifat material di bawah permukaan, kuantitas dan kualitasnya untuk memahami reservoir hidrokarbon, luasnya, dan lingkungan pengendapannya. Jenis-jenis well logging yang sering digunakan diantaranya: yang pertama, wireline logging. Digunakan alat yang diturunkan ke dalam sumur menggunakan kabel untuk mengukur berbagai parameter di dalam formasi, seperti contoh log yang digunakan berdasarkan proses kerja LogView++. Yang pertama ada log spontaneous potential, log gamma ray, log porosity, log resistivity, log water saturation, log lithology. Yang kedua ada logging while drilling atau LWD. Pengukuran dilakukan selama proses pengeboran. Alat ini dipasang di bagian bawah rangkaian pipa bor untuk mengumpulkan data secara real time. Saya mau menjelaskan tentang spontaneous potential log. Diukur perbedaan potensial listrik alami antara formasi dan fluida lubang bor. Spontaneous potential dihasilkan oleh fenomena elektrokimia dan elektrokinetik yang disebabkan oleh perbedaan salinitas antara filtrat, lumpur pengeboran, dan air formasi. Log spontaneous potential berguna untuk mengidentifikasi zona permeable, memperkirakan volume serpi, dan mendukung interpretasi lithologi. Gamma ray log diukur radioaktivitas alami dalam formasi dengan mendeteksi isotop kalium, thorium, dan uranium. Log gamma ray berguna untuk memperkirakan seberapa banyak serpi dalam suatu formasi, mengidentifikasi jenis batuan, dan mencocokkan lapisan antara sumur. Log ini digunakan untuk membedakan serpi yang sangat radioaktif dan formasi bersih seperti batu pasir dan karbonat yang memiliki radioaktivitas rendah. Berikut ada porosity log. Diukur jumlah ruang kosong atau pori-pori di bebatuan tempat cairan seperti minyak, gas, atau air dapat disimpan. Log ini memberikan informasi berharga tentang kapasitas penyimpanan batu, yang sangat penting dalam evaluasi reservoir. 3 jenis utama log porosity adalah sonic log, density log, dan neutron log. Sonic log menggunakan gelombang suara untuk mengukur porositas. Log sonic efektif dalam batuan yang terkonsolidasi tetapi mungkin tidak mendeteksi rekahan atau porositas sekunder. Density log mengukur seberapa padat batu dengan memancarkan sinar gamma ke dalam formasi. Sinyal yang dikembalikan menunjukkan kepadatan batuan yang membantu menghitung porositas. Pembacaan kepadatan rendah menunjukkan pori-pori berisi gas, sementara kepadatan yang lebih tinggi menunjukkan ruang berisi cairan. Neutron log mengukur hidrogen dalam batuan, yang sebagian besar ditemukan dalam cairan di dalam pori-pori. Log ini memperkirakan porositas, namun keberadaan gas dapat mengurangi akurasi karena gas mengandung lebih sedikit hidrogen daripada minyak atau air. Resistivity log mengukur seberapa baik batuan menahan aliran arus listrik. Ini membantu ahli geologi mengidentifikasi cairan yang ada di dalam batuan, seperti air, minyak, atau gas. Log resistivity penting untuk menentukan saturasi air di batuan. Nilai resistivitas yang lebih tinggi sering menunjukkan hidrokarbon, sementara resistivitas yang rendah menunjukkan pori-pori berisi air.
Log resistivity dapat mengidentifikasi batuan sumber. Batuan yang kaya akan bahan organik menunjukkan resistivitas tinggi karena sifat isolasi bahan organik. Saturasi water adalah log turunan yang menunjukkan seberapa banyak ruang pori dalam batuan yang terisi air. SW tinggi berarti batuan sebagian besar berisi air di pori-porinya. SW rendah berarti airnya lebih sedikit, yang seringkali mengidentifikasi hidrokarbon seperti minyak atau gas. SW dihitung menggunakan rumus seperti persamaan RC yang menggabungkan data dari log resistivity dan porosity. Dengan menganalisis SW dengan log lain, kita dapat mengetahui apakah suatu zona terisi air atau memiliki hidrokarbon. Litologi log adalah log turunan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis batuan di bawah permukaan, seperti batu pasir, serpih, atau batu gamping. Log ini memberikan gambaran visual tentang komposisi formasi berdasarkan data dari log terukur seperti dari log gamma, density, dan neutron. Sebelum kita mendownload data well logging untuk diinterpretasikan ke software LogView++, kita harus pastikan bahwa data well logging yang akan kita gunakan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, terdapat hidrokarbon, oil, gas, atau keduanya. Kedua, terdapat zona top litologi. Minimal terdapat log berikut ini: gamma ray, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, kaliber. Berikutnya kita masuk pada interpretasi data sumur di software LogView++. Yang pertama, setelah mendownload data well logging dan menginstal software LogView++, kita buka software LogView++ dengan tampilan seperti ini. Jika sudah masuk, klik tanda tambah di pojok kiri LogView+ Data Files. Kita klik kanan pada well, kemudian pilih Create New Well. Pada kolom well name diisi dengan nama pertama kita, ditambahi angka 1 di belakangnya. Lanjut, klik OK. Kemudian akan muncul di bawah well, New Well yang baru kita buat. Klik tanda tambah di samping kirinya, lalu kita klik kanan pada well log, pilih import well log file, kemudian pilih file sumur yang sudah kita download tadi, lalu klik open. Akan ada tampilan well log. Pada bagian log name kita ganti dengan nama terakhir dan ditambahi angka 1 di belakangnya. Selanjutnya kita buka tab Basic Log Editor. Pilih nama sumur dan log yang telah dibuat. Setelah Anda memilih nama sumur dan log, data akan dimuat. Di sebelah kiri, Anda akan melihat berbagai log yang direkam untuk sumur ini. Data ditampilkan di tengah seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dan di sebelah kanan adalah rentang data. Berikut, kita harus memastikan pada log yang sudah ditampilkan di pojok paling kiri bahwa semua log yang kita pakai ada, di mana ada GR, SP, RHOB, RILD, CNPOR. Namun, di situ ternyata ada log yaitu RILD dan CNPOR yang harus diubah. Selanjutnya, untuk mengubah nama log RILD, kita klik kanan pada log RILD, pilih rename column. Pada tampilan LogView++, bagian new column name kita isi dengan LLD, kemudian klik OK. Berikut, hal yang sama juga kita lakukan pada CNPOR. Klik kanan pada log, pilih rename column. Pada bagian new column name kita isi dengan NPHI, kemudian klik OK. Sekarang kita perlu membuat template untuk menampilkan log kita pada log plot.
klik kanan pada template, kemudian pilih Create New Template. Kita berikan nama templatenya berdasarkan nama log kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buka template editor. Pilih template yang baru saja kita buat. Setelah dipilih templatenya akan tampil seperti ini. Namun jika dilihat, gambar log atau garis yang berwarna hijau harus berada di sebelah kiri, maka perlu diubah. Berikut cara untuk memindahkan GR ke sebelah kiri. Kita klik area 1 pada track 1, kemudian kita atur curve left menjadi left border dan curve right menjadi GR. Otomatis GR-nya akan pindah ke sebelah kiri. Jika sudah, save template. Selanjutnya, kita ke menu log plot yang berada di sebelah kiri. Klik kanan, pilih Create New Log Plot, dan ubah namanya sesuai nama log kalian. Kemudian kita ke menu log plot yang berada di sebelah kanan atas. Klik dan masukkan log plot name yang baru dibuat. Masukkan well name, last name, juga template. Maka selanjutnya kita bisa menentukan top dan bottom. Dilihat berdasarkan log GR yang mengecil di bagian kiri disertai dengan adanya cross section. Demikian dapat disimpulkan adanya kemungkinan di kedalaman itu berisi hidrokarbon. Top yang saya tentukan dapat dilihat pada kedalaman 2100 dan bottom pada kedalaman 2200. Setelah diketahui keberadaan hidrokarbon dan menentukan kedalaman top dan bottom, kemudian klik centangkan Use Custom Depth dan masukkan kedalaman top dan bottom yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk menghitung saturasi air atau SW, kita perlu mendapatkan porositas densitas atau PURD dengan cara kita buka tab Basic Log Editor, klik kanan pada RHOB, masuk ke Log Analysis, kemudian pilih Porosity, pilih From Density Log, pada kolom log densitas pilih RHOB. Quartz kita ganti dengan dolomite, kemudian klik OK. Maka data PURD sudah ada pada bagian tengah, paling akhir juga pada bagian log bawah sekali. Selanjutnya, untuk menghitung volume P, klik kanan pada GR, kemudian pilih Log Analysis, pilih Facial, dari log gamma ray pilih GR. Atur 6 untuk GR Clean Formation dan 200 untuk GR Shell. Log yang akan ditampilkan adalah FSH_GR. Sekarang untuk mendapatkan porositas efektif, klik kanan pada log baru, PURD, kemudian klik Advanced Calculator. Di sini Anda akan melihat setiap log telah ditetapkan ke variabel X. Diketahui log PURD saya berada di X26, sementara log FSH_GR berada di X27. Sebelum memasukkan rumus, terlebih dahulu kita tetapkan nama variabel menjadi IFF_for. Di bagian rumus, gunakan rumus ini. PURD
bintang buka kurung 1 kurang FSH_GR tutup kurung, di mana poldi saya berada di X26 dan FSH berada di X27, maka rumus yang dapat saya pakai X26 bintang buka kurung 1 kurang X27 tutup kurung. Kemudian klik execute untuk membuat IFF_POR. Selanjutnya untuk membuat log saturasi air atau SW, klik kanan pada IFF_POR yang baru dibuat, pilih log analisis, kemudian pilih SW, kemudian pilih arsip formula. Sekarang terapkan IFF_POR pada porosity dan RXORT pada true formation resistivity. Klik OK untuk membuat log SW. Jika sudah, selanjutnya untuk menampilkan log SW, kita perlu membuat track baru. Caranya, masuk ke tab Template Editor, klik kanan pada nama template, Add Curve Track, kemudian klik kanan pada track yang baru dibuat. Pilih Add New Curve, klik pada curve 1 track 4 yang baru dibuat, tetapkan SW ke curve atau group, dan ubah warna garis menjadi biru. Selanjutnya, buat area untuk mengisi log dan klik kanan pada track 4, pilih Add New Area. Di area 1, atur left border ke curve left, SW ke curve right, dan fill color menjadi biru. Kemudian save template. Selanjutnya, untuk menambahkan top, buka tab Zone Editor. Pilih Add New Zone, masukkan nama top pertama yaitu Sandstone, kemudian klik OK. Masukkan kedalaman Sandstone atau top pertama. Saya warnai biru dengan kedalaman 2120. Kemudian Add New Zone, masukkan nama top kedua yaitu Sandstone akhir, pilih warna hijau. Kemudian isi kedalamannya di 2153. Lalu untuk menampilkan top yang dibuat, buka tab Log Plot di bagian atas. Kemudian pada bagian Included Well Top, centang top yang telah dibuat. Sekarang mari kita tambahkan log litologi. Dengan cara buka bagian data di sebelah kiri, tempat data sumber kita berada, klik kanan pada litologi, pilih Create New Litology Interpretation, pilih nama sumur dan log litologi. Kemudian klik tanda tambah untuk menambahkan litologi baru. Tambahkan bagian litologi untuk setiap interval menggunakan tanda tambah. Pada bagian litologi, interval yang saya gunakan, yang pertama, deep start-nya mulai dari 2100, deep end di 2120. Litologi type yang saya pilih yaitu silty clay, remarks-nya shell. Yang kedua, deep start mulai dari kedalaman 2120, deep end di 2153 dengan litologi type sandstone, remarks-nya zona hidrokarbon berisi gas. Yang ketiga, deep start mulai dari 2153, deep end di 2200. Litologi type silty clay, remarks shell. Kemudian, setelah menginterpretasi log litologi dan untuk menampilkannya, kita masuk ke tab Template Editor. Pada name template, klik kanan, pilih Add Litology Track. Jika sudah muncul,
kemudian save template. Setelah membuat template litologi, kita masuk pada log plot dan masukkan litopek pada kolom litologi log. Jika sudah terlihat seperti ini, maka hasil akhir dari interpretasi data well logging pada software LogView sampai di sini. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil, jika kalian membaca laporan ini dan mengikuti panduan ini, membantu kalian memahami log sumur dan cara menggunakan perangkat lunak software LogView++. Untuk menganalisisnya dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memuat sumur, membuat template, dan menginterpretasikannya di LogView++ untuk mengidentifikasi zona-zona seperti reservoir maupun non-reservoir. Berguna untuk siapa saja yang ingin menganalisis data bawah permukaan dan mengevaluasi formasi.